Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Kartikasari dan teman saya Iqbal Darmawan. Kami berdua ingin menjelaskan tentang perusahaan yang mengalami penurunan. Yang saya ambil yaitu perusahaan PT Rimo International Lestari Tbk atau Rimo. Tanggal 29 Oktober 1992, Rimo telah melakukan penawaran umum perdana dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian pembukaan gerai di Pasar Baru dan Blok M pada tanggal 10 November 2000, perusahaan berubah menjadi perusahaan publik. Pada tanggal 21 Juli 2014, perusahaan merubah namanya menjadi PT Rimo International Lestari Tbk di bulan Maret 2017. Rimo mengalami transformasi bisnis besar untuk menjadi perusahaan penanaman modal real estate dengan mengakuisisi PT Hokindo Property Investama. Pertemuan pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan telah melakukan perubahan kegiatan usaha, utamanya dari industri perdagangan eceran menjadi industri properti. Gambar yang pertama itu sebelum PT Rimo menjadi PT Industri, yaitu hanya menjual produk-produk kayak pakaian, sepatu, komestik, dan sebagainya. Nah, foto yang kedua ini setelah PT Rimo Lestari Tbk berubah menjadi perusahaan properti. Foto yang ketiga atau yang terakhir ini adalah gambaran grafis dari awal perusahaan PT Rimo Lestari Tbk yang awalnya menjadi berkembang terus mengalami penurunan atau disebut bangkrut. Alasan kenapa perusahaan Rimo mengalami penurunan saat ini: penyitaan terhadap aset perusahaan Rimo karena kasus korupsi yang dilakukan oleh Beni. Meski Beni tidak memiliki saham di Rimo International Lestari Tbk, perusahaan ini juga ikut terseret seiring mencuatnya nama Beni sebagai tersangka kasus Jiwasraya. Pasalnya adiknya Beni yaitu Teddy menjadi pemilik saham sekaligus direktur utama Rimo. Teddy tercatat memiliki saham di Rimo mencapai 5,67% atau tercatat memiliki aset senilai 6,74 triliun, terdiri dari aset lancar sebanyak 85,49 miliar dan aset tidak lancar senilai 6,65 triliun. Penyitaan aset milik entitas anak yaitu PT Properti Investama. Penyitaan ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyitaan tersebut dijadikan barang bukti perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Asbari dan beberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai 2019 atas nama Beni Jokro Saputra dan penyebab lumpuhnya operasional dan kelanjutan pada kondisi keuangan yang bisa lumpuh total. Bagaimana kondisi perusahaan Rimo? Kondisi keuangan Rimo yang berpotensi lumpuh total hingga mengalami kebangkrutan bakal susah untuk melaksanakan buyback seperti yang tertera dalam Peraturan OJK 3/2021 mengenai kewajiban komitmen yang akan berubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Sejak masalah tersebut mencuat, saham-saham milik Beni Jokro disuspend pada tanggal 11 Februari 2020. Bursa Efek Indonesia atau kita kenal dengan BEI kembali mengingatkan soal potensi penghapusan pencatatan saham atau delisting PT Rimo International Lestari melalui pengumumannya dikutip Kamis tanggal 17 bulan 2 2022. BEI menyebutkan suspensi saham Rimo telah mencapai 24 bulan per tanggal 11 Februari 2022. Mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1 Ayat 1 tentang penghapusan pencatatan kembali dan pencatatan kembali saham di bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat apabila mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.